Shalom, selamat pagi Ibu Bapak, Saudara yang kekasih. Selamat berjumpa di pagi yang indah karunia Tuhan hari ini, Kamis 9 Juni 2022. Seperti biasa dari Gereja Bukit Sion Makale, kami akan membagikan firman Tuhan yang mengacu pada renungan harian Gereja Toraja pada hari ini dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kepadamu Tuhan, kami datang bersyukur untuk anugerah yang terjadi dalam hidup kami. Bapa, terima kasih untuk saat ini Tuhan telah membangunkan kami dan juga telah memberikan kami hari yang baru untuk kami boleh lalui bersama-sama. Bapa, sebelum kami melangkah dan melakukan aktivitas kami hari ini, kami rindu disapa oleh suara Tuhan lewat firman-Mu. Kuasai hati kami Tuhan, agar firman yang akan kami dengarkan boleh kami simpan dalam hidup kami. Terlebih Tuhan, kami boleh lakukan di dalam setiap langkah yang Tuhan telah anugerahkan bagi kami. Tuhan, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena Kamu. Dan aku selalu mengingat Kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Firman Tuhan dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 23 ini kita akan renungkan di bawah satu tema besar, yaitu mengenal Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengenal dan mengetahui tidaklah sama. Mengetahui belum tentu mengenal, karena tahu itu hanya kita melihat, mendengar, atau mendapat informasi tentang sesuatu. Tetapi mengenal sudah pasti mengetahui, karena mengenal adalah adanya interaksi yang akrab karena hidup bersama dan saling mengenal. Contohnya saya misalnya, pasti banyak yang sudah tahu nama saya Sanda, tetapi belum tentu
mereka itu mengenal saya. Yang pasti yang mengenal saya adalah orang tua saya. Karena mama saya itu sudah melahirkan saya, juga dia sudah berinteraksi dengan saya, sehingga boleh dikata bahwa dia sangat mengenal saya. Dia sudah mengenal bagaimana sifat dan karakter saya, bagaimana saya ini hidup. Jadi itulah sebabnya saya katakan bahwa mereka itu sangat mengenal saya. Nah, bagaimana dengan hubungan kita dengan Allah? Apakah kita hanya sekedar mengetahui tentang Allah, ataukah kita mengenal Allah? Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Sudah setahun kah? Sudah 2 tahun kah? Ataukah mungkin sejak lahir kita sudah menjadi seorang Kristen? Kalau demikian, maka kita sudah bisa menghitung, kita sudah bisa memprediksi berapa umur kita sekarang, dan sudah berapa lama kita disebut sebagai orang Kristen atau sebagai pengikut Kristus. Apa yang kita sudah kerjakan selama ini? Apakah kita tidak pernah alpa dalam setiap kebaktian, baik kebaktian rumah tangga maupun kebaktian hari Minggu? Ataukah kita selalu aktif dalam melayani Tuhan? Atau mungkin kita selalu memberikan persembahan? Hal-hal tersebut tidak menjamin bahwa kita sudah mengenal Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih, bagaimana kita mengenal Tuhan? Kita mengenal Tuhan yang pertama adalah lewat doa. Tanpa doa, kita tidak mungkin mengenal Tuhan dengan baik. Mengapa demikian? Karena doa adalah interaksi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan, bagaimana kita berbicara dengan Tuhan, dan bagaimana kita mengungkapkan kehidupan kita kepada Tuhan. Sehingga dapat dikatakan bahwa tanpa kita berdoa, kita tidak mengenal Tuhan dengan baik. Dalam pembacaan kita saat ini, Paulus mengucap syukur karena orang-orang di Efesus memiliki iman kepada Tuhan. Dan juga mereka mengasihi orang-orang kudus, dan juga Paulus berdoa agar Tuhan membuka mata hati orang-orang di Efesus supaya mereka mengenal Allah dengan benar. Paulus sangat mengasihi jemaat tersebut sehingga terus mendoakan mereka. Saling mendoakan sangatlah penting agar pengenalan akan Allah lebih dirasakan oleh setiap orang-orang percaya. Perkara-perkara rohani semacam ini datangnya dari Allah dan bukan karena kepandaian manusia. Dukungan doa hamba Tuhan sangat diperlukan agar warga jemaat mengerti bahwa mereka hidup bukan dengan kekuatan sendiri dan turut bersyukur sebab ada tupangan doa dari hamba Kristus untuk kebaikan jemaat Tuhan. Demikian sebaliknya, jemaat turut mendukung dalam doa para hamba-hamba Tuhan agar mereka tetap senantiasa dikuatkan oleh Tuhan untuk mengerjakan tugas panggilan dan pelayanan yang telah Tuhan taruh dalam kehidupan mereka. Dan juga sebagai orang yang percaya, kita juga patut mendoakan sesama orang percaya dan juga orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Sehingga suatu saat lewat pekerjaan tangan Tuhan melalui hamba-hambanya, melalui kita semua, maka orang-orang yang tidak mengenal Tuhan akan mengenal Tuhan. Itu adalah kekuatan doa yang kita yakini.
Hal kedua yang mungkin membuat kita mengenal Tuhan adalah Allah sendiri telah mengungkapkan dirinya kepada kita lewat penyataan diri Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam bacaan kita saat ini, ada 3 hal yang dikerjakan Allah di dalam Yesus Kristus. Yang pertama adalah Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Kita tahu bahwa salah satu ketakutan terbesar manusia hidup di tengah dunia ini adalah takut terhadap kematian. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus, maka kita telah memiliki pengharapan bahwa kita akan dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus karena Dia telah lebih dulu dibangkitkan dari antara orang mati. Jelas dalam pembacaan kita pada ayatnya yang ke-20. Hal yang kedua yang Allah telah lakukan dalam diri Yesus Kristus adalah Allah mendudukkan Yesus Kristus di sebelah kanannya. Di dalam ayat 20 sampai yang ke-21 di situ jelas dikatakan bahwa karena Allah telah mendudukkan Yesus Kristus di sebelah kanannya, maka segala kuasa, kerajaan, bahkan kejayaan, bahkan segala nama yang besar itu takluk di bawah kekuasaan Yesus Kristus. Dan hal yang ketiga yang Tuhan telah nyatakan di dalam Yesus Kristus adalah Allah menjadikan Yesus sebagai kepala dari segala umatnya. Atau dalam pembacaan kita disebut bahwa Yesus Kristus sebagai kepala jemaat. Jadi Yesus Kristus adalah pemimpin hidup kita. Dialah nahkoda di dalam mengarungi bahtera kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, sebagai orang Kristen, kita jangan hanya sekadar tahu, tetapi juga ada kerinduan untuk mengenal lebih dalam dan mengalami Kristus di dalam kehidupan kita. Kristus sudah memberi dirinya untuk dikenal. Ibu bapa, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita sudah mengenal dan mengalami Kristus di dalam hidup kita, maka kita bukan sekedar menjadi orang Kristen, tetapi kita juga tahu siapa Tuhan yang kita percayai dan apa yang menjadi kehendak-Nya dalam hidup kita. Kalau kita mengenal Tuhan kita, pasti kita memiliki hubungan pribadi yang erat dan akrab dengannya. Dan melalui hubungan pribadi yang dekat dengannya, kita bisa lebih mengenal kepribadiannya. Kita lebih mengenal perintahnya. Kita mengenal kehendaknya dan juga kita mengenal kuasanya. Inilah yang diharapkan oleh Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus dan juga diharapkan terjadi di dalam kehidupan kita saat ini. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus bukan sekadar kata-kata atau nasihat, tetapi juga merupakan pengalaman pribadinya. Kita tahu bagaimana kisah Rasul Paulus. Sebelumnya, dia adalah orang yang bernama Saulus yang mengejar-ngejar dan menangkap para pengikut Kristus. Bahkan dia sangat membenci orang-orang yang mengikut Kristus. Tetapi setelah ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus yang bangkit itu, telah terjadi perubahan besar dalam kehidupan Paulus. Ia mulai tahu dan mengenal serta mengalami betapa besar kasih karunia Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia kemudian memberi diri di dalam pelayanan dan penginjilan tentang Kristus. Ibu bapa, saudara yang terkasih, Roh Kudus akan menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan. Dengan kuasa Roh Kudus,
maka kita akan mengalami pertumbuhan rohani dan mengalami hubungan pribadi dengan Tuhan secara nyata di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita mengenal Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Hubungan pribadi dengan Tuhan akan tercipta ketika kita selalu membiasakan hidup kita untuk berdoa, berbicara secara pribadi kepada Tuhan, dan juga kita akan selalu mendengarkan suara Tuhan lewat firman Tuhan. Kita tidak akan tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita kalau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Lewat semua itu, maka kita yakini bahwa kita akan memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan dan Roh Kudus yang akan menolong kita untuk lebih mengenal Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah taruh dalam hidup kami pada saat ini. Kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu, bagaimana kami mengenal Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebagai manusia biasa, kami mungkin tidak dimampukan untuk mengenal Tuhan. Tetapi ketika Tuhan boleh bersama-sama dengan kami lewat Roh Kudus-Mu, kiranya kami boleh dibimbing dan diberikan pencerahan, bahkan sesuai firman-Mu, Engkau menyingkapkan hati kami tentang kebenaran, sehingga kami boleh mengenal Tuhan. Bapa di sorga, hari ini kami akan melakukan setiap tugas dan tanggung jawab kami. Kuasai kami Tuhan, tolong kami Tuhan, agar ketika kami melangkah hari ini, Tuhan yang akan mendahului kami, bahkan Tuhan yang akan berada di samping kiri kanan kami, sehingga kami tidak akan menyimpang ke kiri dan ke kanan, melainkan kami melaksanakan tugas tanggung jawab kami sesuai dan seturut dengan kehendak Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, untuk saat ini kami serahkan semua hidup kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Baik Bapak Ibu, demikian firman Tuhan pada saat ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.